memilih salah satunya. Ini dia dari Andiliani Mantika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apakah mungkin bagi seseorang yang telah lama meninggal bisa setiap saat merasuki anggota tubuh orang yang masih hidup atau anggota keluarganya dalam rangka ingin keinginannya selalu dikerjakan? Mohon penjelasannya, Ustaz, dari Andiliani. Iya, ini sangat bagus sekali. Jadi pemahaman tentang ilmu ini kita buka. Hal yang gaib ini kita buka, jangan sampai salah di hadapan Allah Ta'ala, ya. Sebenarnya kalau orang sudah meninggal, rohnya kembali pada Allah. Roh itu sesuatu yang suci dari Allah Ta'ala. Jadi yang ditiupkan pada waktu seseorang itu masih ada dalam kandungan, ya, itu ditiupkan oleh Allah Ta'ala. Ini akan diambil oleh Allah Ta'ala. Roh itu akan diambil oleh Allah dan tidak gentayangan di bumi. Kemudian jasadnya orang sendiri dia akan hancur di bumi. Jasadnya hancur, ruhnya kembali. Dah. Yang masih ada satu lagi sisa, itu adalah namanya jiwa. Jiwa itu nanti menganalogikan tubuhnya manusia di dunia. Nah, jiwa inilah yang nanti akan bertanggung jawab di akhirat. Jadi nanti seseorang itu, mamanya sekarang ibu-ibu atau pemirsa di rumah, hobinya tidak bersyukur atas nikmat oleh Allah Ta'ala, akhirnya menjadi kufur, akhirnya menutup nikmat. Nanti jiwa itu nanti akan bertanggung jawab di akhirat. Nah, itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Kamu ngomong untuk apa? Nggak pernah bersyukur kalau kamu bisa ngomong. Otak kamu untuk apa? Tidak pernah bersyukur bahwa otakmu bisa berpikir. Kemudian telinga kamu untuk apa? Ini. Nah, itu nanti akhirnya mulut disobek-sobek, otak di begini, telinga di begitu. Nah, sesuai yang dilakukan di dunia. Sesuai dilakukan di dunia dan tidak pernah bersyukur. Ya. Nah, itulah makanya bahayanya. Kemudian jiwa itu yang akan bertanggung jawab nanti. Nah, ini sudah ya. Kemudian siapa kok masih ada orang gentayangan. Nah, ini saya jelaskan. Seseorang umpamanya si fulan ini dia hidup, kalau dia punya ilmu inilah yang saya katakan itu jin. Jadi kalau umpamanya Ibu Yuli tadi itu ada ilmu turunan, biasanya yang dilihat itu adalah entah ini mbahnya, entah ini bapaknya yang sudah meninggal. Bagi orang yang bisa melihat atau kemasukan, ini dia akan ngomong, saya mbahnya, saya uyutnya, mamanya. Nah, inilah ilmunya si uyut. Bukan uyut yang sebenarnya. Bukan, insya Allah bukan. Itu ilmunya. Akhirnya ilmunya minta, bikinkan saya tumpeng, mamanya. Bikinkan saya minuman. Bacakan saya. Bacakan saya surat ini tiap malam Jumat, umpamanya. Nah, ini jinnya. Kalau orang tersebut yang kemasukan itu ngikutin, berarti bacaan surat itu memang diperuntukkan untuk jin, bukan kepada Allah. Wah, musyrik. Nah, akhirnya itulah yang dikatakan musyrik yang sir. Yang tidak tampak, yang itu ditakutkan oleh Rasul pada waktu saat ini. Jadi musyrik yang sir, yang tidak tampak. Makanya di sini harus hati-hati, karena itulah sebenarnya jin. Dia akan menyerupai siapapun kalau dia sudah masuk. Umpamanya di sini Mas Irfan. Mas Irfan punya ilmu nih, ilmu kebal umpamanya. Umpama ya. Ilmu kebal umpamanya. Nah, suatu ketika jangan Mas Irfan deh, orang lain aja ya. Si fulan ini punya ilmu kebal ya. Kemudian ilmu kebal dipakai beneran untuk jadi preman, untuk bisa ini, berani begini. Nah, ini suatu ketika si fulan itu mati. Nah, makanya ini ada mati. Untung bukan saya. Makanya saya ganti si fulan aja. Ini mati. Kemudian, pada waktu ini namanya orang di Indonesia kan ada yang namanya 7 hari, ya, 40 hari. Nah, ini ya masih ada di rumah. Nah, itu masih ada. Sebenarnya ini nanti kalau si yang preman ini mati, ini kemudian seseorang melihat, oh ada apa, itu masih ada di sini. Ini ilmunya. Ilmu kebalnya, suatu ketika dia akan masuk, menurut cerita tadi, masuk ke orang, kemudian minta dia. Minta apa dia? Nah, sama orang ini kan, ini arwahnya gentayangan. Ya, dia akan minta sesuatu. Nah, inilah sudah dikatakan musyrik.